Hari ini kita akan lanjutkan, kita belajar terus kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ini akan menjadi awal kemenangan kita. Kalau kita ini menghadapi masalah, menghadapi tekanan apapun namanya, seberat apapun harusnya bersyukur. Karena kita ketika menghadapi masalah dan tekanan, itu adalah waktu yang tepat untuk Tuhan mengurusi hati kita sampai yang terdalam. Tuhan membentuk kita seperti yang Dia mau. Di Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Kita itu kalau tertindas itu harusnya bersyukur. Itu baik buat kita. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kalau kita mengalami tekanan, kita menghadapi masalah yang belum ada jalan keluarnya, kita dikecewakan, kita mengalami masalah keuangan, kita ngadepin pasangan hidup yang ngaco hidupnya, atau suamimu kabur belum balik-balik, engkau mungkin dituntut cerai oleh istrimu, engkau menghadapi himpitan yang ruwet kacau, sampai hari ini belum ada jalan keluarnya, sampai kamu tuh tertekan, merasa tertindas, seperti nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Itu bersyukur, itu bagus buat manusia jiwa kita, supaya kita ini belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bagus. Kalau hari ini menghadapi masalah itu bagus, karena seringkali Tuhan tuh mau cabut sampai ke kedalaman batin kita. Kalau didapati itu hal nggak benar. Seringkali kita itu dipepetkan pada proses-proses yang Tuhan izinkan untuk kita itu dibentuk seperti yang Dia mau. Tuhan selalu berurusan dengan hati kita. Tuhan selalu tertarik dengan hati kita. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, tapi Tuhan tertarik dengan hati kita. Tuhan tertarik dengan semua reaksi kita yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita itu bisa melakukan aktivitas apapun kalau tujuannya itu menipu Tuhan. Kita melakukan aktivitas yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya percuma, sia-sia belaka. Karena Tuhan lebih senang dengan hati yang benar. Ketika kita didapati hati kita itu benar di hadapan Tuhan, pasti kita melakukan yang terbaik, melakukan hal yang mulia, melakukan hal yang suci untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya diizinkan kita itu kadang mengalami proses-proses yang tidak enak. Sampai di mana setiap orang tuh batasnya beda-beda. Di mana di situ tebal daging kita, di situ biasanya diproses, dibentuk. Bapak Ibu, setiap orang prosesnya kan masing-masing berbeda. Apa yang seringkali menonjol? Kalau kesombongan pasti dibentuk di titik tertentu sampai dibikin habis sampai 0-0. Sampai benar-benar 0, supaya kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apa? Kelemahanmu, hawa nafsumu, hawa nafsu seksmu, keinginan dagingmu, kesombonganmu, cinta akan diri sendiri atau apapun juga lah, cinta akan uang atau apapun, pasti Tuhan akan bentuk. Tuhan bikin peremukan yang sampai kita dibentuk sampai seremuk-remuknya, sampai kita menyerah, dan Tuhan hanya satu-satunya yang kekuatan yang mampu membuat kita mengalami kemenangan. Tuhan harus melakukan itu. Makanya kalau menghadapi seperti itu, bersyukur, nikmatin saja. Justru kita belajar tentang ketetapan Tuhan. Jangan memiliki reaksi yang salah. Kalau kita menghadapi seperti itu dan reaksi kita salah, ujungnya kita akan menghadapi problem. Masalahmu tidak akan pernah selesai, karaktermu semakin buruk, dan engkau semakin babak belur. Tetapi ketika diizinkan problem dan masalah itu terjadi, bersyukur, nikmatin, jalan sama Tuhan. Ini waktunya berjalan sama Tuhan, ini waktunya kita berserah sama Tuhan, ini waktunya kita menikmatin kehidupan bersama Tuhan. Harusnya kita mengalami hal seperti itu, sehingga hidup kita itu enjoy, menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi impitan, enjoy. Karena kita tahu persis Tuhan yang menyertai kita. Di Mazmur 119 ayat yang ke-107, aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Seringkali kalau menghadapi tekanan, memang waktu yang terbaik adalah di mana kita itu benar-benar berserah kepada Tuhan, tidak melakukan pembelaan diri, tidak merasa paling benar sendiri. Justru kita mesti datang kepada Tuhan, supaya kita itu berjalan dalam ketetapannya Tuhan, supaya kita melakukan seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, apapun yang Tuhan dapati tidak berkenan di hadapan kita, Tuhan pasti ambil, Tuhan pasti remukkan, Tuhan pasti bentuk kita. Apapun itu, Bapak Ibu punya kelemahan apa yang suatu hari kalau kelemahan itu dibiarkan dan menghalangi rencana Tuhan dalam hidupmu, pasti akan ngalami, pasti akan dibentuk, apapun itu namanya. Makanya diizinkan, kita harus mengizinkan Tuhan itu membentuk hati kita. Kita nggak usah bantah, kita nggak usah bela diri, kita nyerah aja sama Tuhan.
Maumu Tuhan apa? Ikutin saja. Tuhan maunya ikutin, jangan bantah. Semakin kita ngelawan, semakin ada proses pembentukan. Semakin kamu lari jauh daripada Tuhan, semakin akan dibentuk. Dibentuk seperti yang Tuhan mau. Rencananya Tuhan harus digenapi melalui kehidupan kita. Sampai titik tertentu kita tuh kadang udah nggak mampu, udah nggak sanggup lagi. Tuhan, aku udah mau nyerah. Sampai kita benar-benar menyerah dan kita benar-benar bergantung sama Tuhan. Sambil kita belajar merubah yang di dalam diri kita, pelan-pelan biasanya Tuhan pulihkan. Step by step. Step by step. Makanya jangan izinkan semua hal kejahatan dalam bentuk apapun yang tinggal dalam diri kita. Apapun itu namanya. Jangan izinkan kelemahan sekecil apapun tuh hinggap dalam diri kita. Loh, pasti Tuhan akan bentuk. Tuhan pasti akan cabut sampai ke akar-akarnya. Dan itu tidak enak buat daging kita. Seringkali proses itu akan membuat daging kita tuh jerit-jeritan. Kita rasanya pingin cepat lepas. Kita rasanya sudah nggak tahan lagi. Sudah nggak mau lagi. Tapi itu akan terjadi. Itu akan tetap terjadi. Dan waktu kita tuh belajar menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan perlahan-lahan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan. Dan Tuhan akan pulihkan. Terus belajar aja berserah sama Tuhan. Tuhan maunya apa, ikutin saja. Nggak usah orang Jawa itu balik loh. Jalan cak karpe dewe. Orang Tuhan mau A, kamu lakuin B, kamu lakuin Z. Tuhan minta perasaanmu, Tuhan minta jiwamu, Tuhan minta pikiranmu, Tuhan mau hidupmu, ya kasih saja. Nggak usah bantah-bantah. Semakin kamu bantah, semakin kamu dibentuk Tuhan. Semakin kamu ngeyel sama Tuhan, semakin diproses. Sampai kamu titik tertentu, kamu harus benar-benar real dimatikan. Dagingmu harus dimatikan. Dagingmu harus benar-benar dimatikan. Sampai manifestasi dari kuasa Tuhan itu muncul dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, izinkan Tuhan membentuk, memproses, mematikan, meremukkan sampai ke kedalaman batin kita. Nggak usah komplain, nikmatin aja. Belajar terus kebenaran. Justru praktek firman. Praktek firman kita itu waktu kita ini benar-benar menghadapi masalah yang nggak enak itu loh. Yang rasanya kamu udah nggak kuat, nggak mampu Tuhan. Wis, aku nggak kuat Tuhan, wis nggak mampu, aku nyerah Tuhan, aku nyerah. Bapak Ibu, mungkin ada yang nyerah dengan pasangannya. Wis, aku udah ditipu berkali-kali, udah sering disakitin, aku sering dibohongin, sudah sering diselingkuhin. Tuhan, wis aku wis nyerah. Dengerin baik-baik. Kamu nyerah dengan kekuatanmu sendiri, kamu akan putus asa, kamu akan lari pengadilan, kamu ambil keputusan untuk cerai. Tapi kalau kamu berserah sama Tuhan, Tuhan, aku udah gak mampu, serahkan sama Tuhan. Kamu belajar mematikan dagingmu loh. Waktu kamu belajar mematikan dagingmu, mematikan semua kehendakmu, hatimu, fokusnya bukan kepada pasanganmu, bukan hal yang menyakitkan, bukan kepada sesuatu yang buruk, tapi kamu fokusnya kepada hati Tuhan. Kamu belajar menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita itu mati terhadap keinginan kita sendiri, menyerah total di hadapan Tuhan, nggak pakai kekuatan kita. Kita belajar mematikan daging kita. Kita butuh Tuhan. Kita mati daging, kita serahkan semua keinginan kehendak kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita tuh nyerah pakai daging kita sendiri, terus kita mau berbuat, melakukan sesuatu, dan nyerah Tuhan, wis nggak kuat, wis aku nggak kuat. Terus kamu ambil keputusanmu sendiri. Kamu bisa ambil keputusan untuk cerai, kamu ambil keputusan untuk kabur, kamu keputusan untuk balas dendam atau melakukan apapun juga yang jadi mata Tuhan. Kamu menyerahkan dirimu kepada daging. Ketika kamu menyerahkan perbuatanmu, sikapmu, kemauan pada daging, iblis akan tepuk tangan. Seperti kamu menyerahkan dirimu. Ini setan nih gagahin aku nih. Ini iblis, aku menyerahkan semuanya kehendakku kepadamu. Ujung hidupmu tidak akan tambah baik, tambah hancur. Loh, kamu tuh mau coba lari dari masalah. Kamu lari kemanapun juga akan dikejar masalah loh. Kamu lari ke gunung, Tuhan akan kejar sampai kemanapun juga. Kamu lari dari pasangan hidupmu yang ngaco, yang berantakan itu. Kamu coba cerai. Udah gak mau lagi. Apa pikir masalahmu selesai? Apa Tuhan selesai dengan hidupmu? Tuhan akan kejar hatimu. Tuhan akan selesaikan hidupmu. Masalahnya akan lebih parah nanti. Lebih ruwet, lebih kacau lagi. Sampai keinginan dagingmu, hawa nafsumu, keinginan dirimu sendiri itu benar-benar mati di hadapan Tuhan. Baru perlahan-lahan Tuhan akan pulihkan. Kematian daging, berserah penuh di hadapan Tuhan. Aku berserah, orang semua nyanyi. Tapi kalau untuk menyerahkan semua keinginan, semua haknya, semua kemauannya, semua kekuatannya, orang seringkali nggak mau kok. Karena harga dirinya lebih menonjol, egonya yang lebih menguasai, marahnya yang lebih mengendalikan. Bagaimana mungkin rencana Tuhan digenapi kalau seperti itu? Makanya dibutuhkan kita itu dicepet begitu rupa. Dan kita hanya butuh Tuhan. Dan kita hanya butuh mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sekarang buka di Yesaya pasal yang ke-54 ayat 11-15. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai. Kalau kamu menghadapi angin badai hari ini, enjoy. Jalan terus sama Tuhan. Nggak usah komplain.
Nggak usah menggerutu, nggak usah ngomel. Jalan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Serahin dagingmu tuh loh. Kalau kamu ngomel menggerutu, kamu belum berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kamu masih ngaco hidupnya, masih berantakan hidupnya waktu menghadapi masalah, artinya kamu belum berserah loh. Orang belum berserah itu masih ingat-ingat kesalahan pasangannya, kesalahan orang lain, dan waktu diingat itu pingin marah. Itu artinya kamu belum berserah di hadapan Tuhan, dan kamu belum mati. Tapi kalau kamu udah mati, dagingmu, ketika kamu ingat pasanganmu, bikin kesalahan, bikin dosa, bikin perselingkuhan, bikin kejahatan, atau orang lain menyakitin kamu tenang, enjoy, karena kamu udah mati kok. Orang mati itu nggak ada bereaksi. Nah, kita harus dibawa ke titik seperti itu. Waktu kita dibawa ke titik seperti itu, kita itu belajar matiin daging, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu kita berserah sama Tuhan, biasanya caranya Tuhan itu ajaib. Ketika kita berserah, Tuhan akan bergerak dengan caranya sendiri. Kalau kau hari ini mengalami angin badai, nikmati. Yang tidak dihiburkan, seakan-akan doa udah gak dijawab Tuhan. Ketemu orang lain malah menyalah-nyalahkan. Ketemu konseling sama pendeta malah dicuekin. Bersyukur kamu. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Enjoy, nikmatin hidupmu. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Kamu akan dibuat kokoh. Imanmu akan dibuat kokoh kalau hatimu jerit sama Tuhan. Imanmu semakin kuat, kamu sedang dibawa ke dalam proses untuk diberikan pelajaran, pengalaman hidup berjalan sama Tuhan. Mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Terus, aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima. Tuhan pasti akan berkati. Tuhan pasti akan promosi. Tuhan sedang dandanin kita kok. Dipakai batu delima itu batu yang mahal itu. Pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah dan segenap tembokmu perbatasanmu dari batu permata. Tuhan tuh sedang dandanin kita. Kalau engkau sedang ngadapin masalah, ngadapin tekanan, ngadapin impitan, ngadapin persoalan, ngadapin proses dibentuk Tuhan, itu artinya daging yang nonjol di dalam diri kita itu sedang dicabut sampai ke akar-akarnya. Karena itu busuk di hadapan Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu jadi persembahan yang baunya busuk, bukan baunya harum, dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan Tuhan gantikan kita menjadi tembok yang dipenuhi dengan batu delima, pintu gerbang kita dengan batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Didandani, dibuat bagus, dibuat mulia, dibuat baik. Makanya kadang diremukkan, benar-benar ditekan sampai nggak tahu jalan keluarnya. Pada titik tertentu kamu nggak bisa jerit sama siapa-siapa. Kamu jerit sama pendeta nggak dapat jalan keluar kok. Di titik tertentu kamu baru nyerah sama Tuhan. Matiin dagingmu sepenuhnya. Baru itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersyukur, enjoy, nikmatin saja. Nggak usah komplain, nggak usah nangis. Kamu ngapain nangisin pasanganmu yang nggak bertobat? Percuma. Kamu nangis-nangisin dia. Oh, dia sedang selingkuh, dia tidur dengan pelakor, dia tidur dengan perempuan lain, dia tinggal dengan laki-laki. Ngapain kamu tangisin? Lebih baik kamu nangisin jiwa-jiwa yang terhilang. Kamu bersyukur dengan proses yang terjadi, kamu semakin dekat sama Tuhan. Tanya Tuhan terus, bagaimana, apa yang harus kamu lakukan, bagaimana kamu menyenangkan hati Tuhan. Dari situ kamu perlahan belajar mematikan keinginan dagingmu. Jangan nangis karena kena masalah. Air matamu terlalu mahal. Air matamu bukan untuk nangisin masalahmu sendiri, persoalanmu sendiri. Air matamu tuh diciptakan untuk nangisin jiwa-jiwa yang terhilang. Menangisin sebuah bangsa, menangisin sebuah kota yang gak bertobat, menangisin banyak orang yang hidupnya ngaco dan ngawur itu. Ditangisin karena belas kasihan Tuhan, bukan nangisin karena nelongso, bukan nangisin karena sakit hati, bukan nangisin karena merasa dihianati. Itu tangisan-tangisan yang tidak bisa membuat Tuhan luluh. Bapak Ibu, apa pikir Bapak Ibu dengan nangisin persoalanmu, masalahmu Tuhan dulu luluh? Tuhan tidak tertarik dengan tangisan air matamu. Tapi ketika kau coba nangisin jiwa yang terhilang, sebuah kota yang terhilang, sebuah gereja yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika air matamu kamu cucurkan untuk menangisin jiwa-jiwa yang terhilang, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kamu nangisin masalahmu sendiri itu loh, setan akan ketawa. Akhirnya kenapa? Kamu kesel, kamu gak punya pengharapan. Kamu jengkel dan ujung-ujungnya ngapain? Kamu melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa? Terus semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Bersyukur. Ngadepin masalah tekanan impitan. Tuhan janji kok ini. Tuhan akan bentuk kamu. Tapi kalau respon kita benar loh. Waktu respon kita salah, pembentukan itu bukan jadi pembentukan. Itu menjadi proses yang menyakitkan. Dan kamu akan ngulang kalau nggak lulus.
Tapi waktu pembentukan benar-benar diizinkan Tuhan membentuk kita sampai kedalaman batin kita. Itu di mana respon kita harus benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Tuhan perbaikin yang di dalam kita ini. Tuhan perbaiki yang di dalam kita. Saya itu bersyukur menghadapi proses permukaan yang Tuhan izinkan dari 2018, 2017, 2018, 2019 sampai 2020 itu belajar saya itu matiin daging benar-benar. Dan respon saya harus benar. Terbukti Tuhan ubahkan yang di dalam diri saya. Sampai hari ini motivasi saya sudah hanya ingin menyenangkan Tuhan dan gak ingin melakukan yang lain. Ingin membuat orang diberkati oleh Tuhan, membuat orang mengalami kemenangan. Sudah nggak ada yang lain. Kalau dulu ngejar sesuatu untuk diri sendiri, buat apa? Sudah mati itu. Pelan-pelan sudah dimatikan. Saya bersyukur lewat proses itu. Kalau respon kita benar menghadapi proses, himpitan, tekanan, ujung dari hidup kita akan mengalami kemenangan. Waktu kita menghadapi pembentukan yang menyakitkan itu karena Tuhan mau ambil segala sesuatu yang nggak benar, dan respon kita benar, pasti ada promosi Tuhan. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Powerful nggak? Lupa nggak? Buat apa? Kita kerja mati-matian, kumpulin aset, bikin perusahaan, bikin toko, bikin apapun juga. Bangun rumah gede-gede, bangun gede-gede. Tapi anak kita itu hancur, hidupnya berantakan, nggak ada hasilnya. Tapi kalau kita melakukan dengan setia apa yang Tuhan percayakan hari ini, yang dipercayakan berkat besar, berkat sedang, atau berkat yang sederhana, nikmatin saja. Tetapi di sisi lain kamu ngelihat anak-anakmu tumbuh kuat di dalam Tuhan itu sebagai upah loh. Ketika saya ini melayani orang dan orang itu dipulihkan Tuhan, itu upah saya. Itu melebihin dari sebuah mobil BMW yang seri terbaru yang mahal. Ketika saya melihat orang lain dipulihkan, itu nggak ada nilainya, itu sangat mahal sekali. Dan saya bersyukur itu. Bapak Ibu, ketika engkau menghadapi masalah tekanan, himpitan, dan reaksimu benar, tapi dan di sisi lain kamu melihat anakmu bertumbuh menjadi murid Tuhan, itu sesuatu hal yang membahagiakan. Dan besarlah kesejahteraan mereka, anak-anakmu diberkatin Tuhan. Hidupnya berkemenangan karena ngelihat reaksimu benar menghadapi masalah. Ketika ngelihat orang tuanya, sikapnya sesuai kebenaran firman Tuhan, keputusannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, anakmu kan melihat contoh. Mereka akan hidupnya di masa yang datang akan bahagia, penuh dengan kesejahteraan. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Luar biasa kan diberkati nih dari pemerasan, dijauhkan dari orang-orang jahat ini, dijauhkan dari pembangkrutan, kemelaratan dan kemiskinan kok. Sebab engkau tidak usah lagi takut dan engkau akan jauh dari kekejutan. Nggak ada tiba-tiba keluarga mati mendadak, stres, panik, kecelakaan. Nggak ada itu berkat kekejutan-kekejutan yang mengerikan itu nggak ada. Tapi justru berkat yang datangnya dari Tuhan. Nggak perlu takut lagi menghadapi masalah tekanan. Kalau reaksimu benar, sikapmu benar. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Nih, semua yang berjahat itu tidak akan mendekat kepada kita. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Ada proteksi penjagaan Tuhan. Orang yang berniat jahat sama kita pun, Tuhan akan bikin lari tunggang langgang. Tuhan akan hancurkan, Tuhan akan bikin kacau. Dan kita akan mengalami kemenangan. Enjoy jalan sama Tuhan tuh. Enjoy. Nikmatin jalan sama Tuhan tuh. Nikmatin. Gak usah komplain. Kalau kamu simpen semua kejahatan yang tersembunyi di dalam hatimu, kalau kamu tetap jalan sama Tuhan, Tuhan akan ambil loh itu. Tuhan akan proses loh itu. Kalau kamu sombong, apapun juga Tuhan ambil. Tuhan bentuk, Tuhan proses. Bahkan nikmatin saja. Jangan mengeraskan hati. Jangan komplain. Jangan melakukan hal yang jahat. Enjoy sama Tuhan. Enjoy sama Tuhan. Dan saya percaya kita akan dibawa terus mengalami kemenangan. Sekarang buka Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang kedua. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semua ini terjadi, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Mu. Enjoy! Tuhan melihat kok, kamu sedang gentar, kamu sedang patah semangat, kamu datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan waktu kita ini nggak kuat, nggak mampu, nggak sanggup, kita datang, kita berserah sama Tuhan. Kita menyerahkan hati kita sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan akan bikin breakthrough. Tuhan akan bikin terobosan. Tuhan akan melakukan hal ajaib. Tuhan akan melakukan hal besar. Enjoy dan nikmatin hidup kita bersama Tuhan. Nggak perlu khawatir, nggak perlu stres, nggak perlu panik.
Kamu tuh panik, kamu tuh stres karena pakai kekuatanmu sendiri. Dan pikiranmu mikirin hal jelek-jelek terus. Kamu mikirin pasanganmu yang selingkuh. Kamu mikirin selingkuhannya bagaimana. Kok harta suamiku dipakai mereka. Nggak usah dipikirin itu. Kamu pikirin hati Tuhan. Kamu pikirin menyerahkan hatimu pada Tuhan sepenuhnya. Hal yang buruk itu dibuang jauh-jauh. Kita mulai pakai pola pikir kerajaan Allah. Kita selaraskan pikirin kita dengan selaras kerajaan Allah. Baru kalau kita ini bisa menaklukkan diri kita sendiri, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Jangan kalau ngadapin masalah, jangan seperti orang histeris nggak kenal Tuhan loh. Mencak-mencak, marah-marah, jempalitan, gulung koming, nyari orang ini, nyari sana, cerita sini, cerita. Diem. Kamu ngadapin masalah itu perlu diem, nggak perlu komplain. Semakin kamu komplain, masalahmu kan semakin ruwet, semakin kacau. Dan setan akan bikin babak belur kamu. Tapi ketika kamu mulai menyerah, berserah penuh, menyerahkan penuh dalam tangan Tuhan. Engkau berserah penuh bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Semakin kamu jempalitan gulung koming, hidupmu akan semakin babak belur. Orang ngadepin masalah kok kerjaannya mualah jerat-jerit seperti orang nggak kenal Tuhan. Itu bukti bahwa selama ini kamu nggak ngalamin Tuhan loh. Orang yang hidupnya ngalamin Tuhan itu semakin hari semakin berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Dia nggak terlalu pusing dengan kata orang. Dia nggak terlalu pusing dengan masalahnya. Masalah boleh datang, masalah boleh datang, proses boleh datang, tapi dia enjoy, dia tahu Tuhan yang dia layani, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia selama ini menyerahkan hidup dan hatinya kepada Tuhan. Tuhan sendiri akan bertindak. Bagian kitanya belajar terus menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Tuhan. Jangan ngeyel. Terbuka hidup itu di hadapan Tuhan. Harus diizinkan Tuhan mengkoreksi sampai ke dalam batin kita. Cabut semua yang buruk dan jahat itu di dalam diri kita. Izinkan Tuhan terus memberikan kekuatan dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Semakin kita nempel kepada Tuhan, Tuhan semakin mengurapin kita. Tuhan semakin memampukan kita untuk berjalan dalam kebenarannya. Enjoy terus. Jalan terus sama Tuhan. Kata Pak Yusak, kalau ngadepin masalah itu gelinding wae. Ngikutin Tuhan mau wis ora usah komplain-komplain. Wong kok kakeane komplain, enggak komplain cerewet. Kalau enggak cerewet bawel, nyalain orang lain, nyalain suaminya, nyalain istrinya, nyalain anaknya, nyalain orang lain, nyalain bosnya. Ujung-ujungnya kamu nyalain Tuhan. Kamu udah kurang ajar ya hadapan Tuhan. Kamu kalau kurang ajar seperti itu bagaimana Tuhan campur tangan? Setan yang akan injek-injek kamu. Kita tuh harus belajar menaklukkan diri kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Jangan maunya sendiri. Kalau hidupmu maunya sendiri, kamu akan tambah babak belur, dibikin setan babak belur. Amin. Enjoy jalan sama Tuhan. Nikmatin sama Tuhan. Haleluya. Pakai cara pandang kerajaan Allah. Pakai cara pandang seperti yang Tuhan mau. Jangan hidup ngawur maunya sendiri. Jalan maunya sendiri. Ngaco, nggak karu-karuan. Berantakan, nggak karu-karuan. Orang jadi Kristen tuh bertumbuh ke arah Kristus loh. Ngikutin maunya Kristus, jangan ngikutin maumu sendiri. Kalau dagingmu kamu ikutin, maumu sendiri, emosimu kamu ikutin. Ujung-ujungnya kamu gak akan mengalami kemenangan. Setan yang akan seneng nginjek-nginjek kamu terus. Jangan jadi orang Kristen mau dibodohin setan terus-terusan. Mau ditipu daya setan terus-terusan. Jadi orang Kristen meski pinter sedikit gitu loh. Kalau gak pinter banyak itu lebih bagus itu. Jadi tahu strategi. Setan kan kerjaannya membuat hatimu tuh hancur, membuat kacau hidupmu, membuat khawatir, mikirin yang jelek, mikirin yang buruk, mikirin masa depan yang berantakan, mikirin dosa di masa lalu. Udah, hari ini stop dan jalan sama Tuhan. Nikmatin berjalan sama Tuhan. Ngikutin Tuhan terus. Saya percaya Bapak Ibu akan terus dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Menikmatin apa yang Tuhan mau. Enjoy. Ujungnya kita akan dipromosi Tuhan. Sedang didandanin Tuhan. Sedang dibentuk Tuhan. Sedang dimerumosi Tuhan. Di balik semuanya ini, ada hal ajaib yang belum pernah kamu pikirkan, belum pernah kamu bayangkan. Hal ilahi yang Tuhan sedang kerjakan. Jalan sama Tuhan. Nikmatin sama Tuhan. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini yang menghadapi masalah bisa tersenyum dan tidur tenang, bisa makan kenyang, tidur nyenyak, dan terus besok sikapnya benar, dan Tuhan akan bikin breakthrough dan mujizat. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitab. Bapak mampu berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman yang menghadapi masalah. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Berikan kemampuan secara ilahi. Berikan pengertian secara ilahi. Berjalan dalam kekuatan ilahi. Berjalan dalam kuasa ilahi. Berjalan dalam kemenangan dari hari ke hari. Semakin hari semakin diberkatin Tuhan. Semakin disingkapkan Tuhan kebenaran. Berjalan dalam kekuatan ilahi. Dalam nama Yesus, berkat-Mu melimpah buat umat-Mu yang mendengarkan firman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.